Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, senang ketemu saudara-saudara semua. Ya, hari ini kita saudara bersukacita sebagai keluarga besar komunitas sel ya. Nah, saudara, hari ini secara khusus kita mau sama-sama belajar ya. Ingat saudara, tujuan akhir ya dari saudaraku, kita mau jadi komunitas rumah Tuhan. Ya. Nah, rumah Tuhan itu terdiri dari apa, saudara? Batu-batu hidup. Ya, karena itu ya kalau kita mau membangun rumah Tuhan harus dimulai dari saya. Coba bilang dimulai dari saya, bilang. Nah, dimulai dari saya karena saya batu hidupnya. Ya, batu hidupnya ini ya mesti memulai. Nah, saudara, apa yang kita mesti mulai? Nah, kita udah belajar mulai bangun manusia roh. Kemudian saudara, kita mesti tertanam ya di dalam komunitas. Kemudian satu lagi saudara? Berfungsi sesuai dengan karunia. Dimulai dari saya. Nah, tapi enggak cukup saudara, kita mulai dari diri kita BTB, tapi kemudian kita semua mesti dimuridkan dan kemudian kita memuridkan orang lain. Karena itu saudara, hari ini kita mau belajar apa itu pemuritan. Supaya kita ngerti gimana kita dimuridkan dan bagaimana nanti kita memuridkan orang lain. Nah, ini penting saudara. Karena itu saya mau sampaikan hari ini konsep pemuritan yang Yesus gunakan saudara. Yesus menggunakan konsep pemuritan yang disebut friendship ya, discipleship. Kenapa friendship? Persahabatan ya, karena Tuhan Yesus menggunakan pola hafruta ya, yang artinya pertemanan, friendship. Ya, jadi Tuhan Yesus menggunakan ini saudara. Nah, ini penting sekali. Ya, jadi pemuritan tidak bisa lepas dari kompak. Ya, dari hafruta. Nah, karena itu saudara, kita mau lihat sekarang apa sih murid itu. Nah, kita lihat sama-sama saudara, kata murid ya itu dalam bahasa aslinya itu adalah matetes. Matetes itu artinya pengikut atau lebih tajam lagi, lebih tepat lagi pemagang. Ya, pemagang adalah seorang yang mengikuti seorang guru, belajar dari gurunya. Ya, belajarnya bukan di kelas, saudara. Belajarnya langsung praktek di lapangan. Ya, misalnya saudara, kalau saudara mau jadi montir, mau jadi chef, juru masak, chef. Gimana caranya belajar jadi chef? Saudara ikut seorang master chef. Ya, terus master chef itu bawa saudara kemana? Ke kelas? Enggak, dia bawa saudara kemana? Dapur. Ya, cara belajarnya gimana? Bukan teori-teori, bukan. Langsung praktek. Nangkep saudara? Itulah magang. Ya, langsung praktek, saudara nonton dia ajarin dulu. Kemudian saudara praktek, setelah selesai dia salamin saudara. Dan dia bilang begini, selamat, Anda telah tamat pelajarannya. Anda telah menjadi serupa seperti saya. Itulah pemuritan. Pemuritan adalah saudaraku, ya, seorang ya yang disebut matetes kita ikut seorang guru. Siapa dia? Tuhan Yesus saudara. Ya, kita ikut dia. Jadi kita muridnya Tuhan Yesus, bukan muridnya orang manusia saudara ya. Kita ikut Tuhan Yesus, belajar dari Tuhan Yesus sampai menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ngajar kita bukan teori-teori di kelas. Dia ngajar kita langsung praktek di lapangan.
lapangan. Nangkep nggak? Ini pemuritan. Banyak orang nggak nangkep, banyak orang masih pikir pemuritan itu kelas-kelas. Saya lagi ikut kelas pemuritan. Loh, kelas pemuritan nggak salah, saudara. Ya, kelas itu nggak salah. Tapi saudaraku, esensi pemuritan adalah kita belajar dari Yesus. Kalau saudara nggak belajar dari Yesus, ya, saudara tidak sedang pemuritan dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi kita belajarnya di mana, saudara? Ya, di lapangan, ya, dengan Dia. Nah, kita akan lihat. Jadi, saudara, ini penting sekali. Nah, sekarang apa itu proses pemuritan? Nah, kita lihat Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus panggil orang-orang yang berbeban berat, saudara. Ya, siapa ini? Orang-orang Yahudi zaman itu. Kenapa mereka berbeban berat? Karena mereka memikul kuknya para rabi. Ya, jadi zaman itu saudara, guru-guru orang Israel memasang kuk pada orang Israel. Ya, jadi mereka pegang kuknya rabi-rabi. Ya, kuk itu apa, saudara? Kuk seorang rabi adalah otoritas pengajaran seorang rabi, terutama penafsirannya akan Alkitab. Ya, jadi saudara, kalau seorang rabi panggil murid zaman itu, saudara, dia panggil, ya, datang jadi muridku. Dia bilangnya gini, pikullah kuk aku. Itu artinya, saudara. Nah, orang Israel nih semua lagi pikul kuknya para rabi. Wow, saudara, kuknya rabi itu berat, saudara. Kenapa berat, saudara? Otoritas pengajarannya itu ya ditaruh di tengkuknya orang Israel itu berat. Kenapa, saudara? Karena ya yang diajarkan adalah hukum Taurat plus orang Israel, saudara, mengembangkan hukum Taurat sampai jadi 613 perintah. Wow. Makanya orang Israel, saudara, orang Yahudi waktu itu stres. Kenapa? Gak bisa menerapkan itu. Tidak ada seorang pun menjadi benar karena melakukan hukum Taurat. Ada yang bilang amin? Tidak ada orang yang berhasil taat ya kepada perintah Tuhan dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya semua orang Yahudi itu dalam keadaan stres. Nah, Yesus panggil mereka, mari kamu yang berbeban berat, datang kepada aku. Aku janji kamu akan dapat kelegaan. Gimana supaya mereka dapat kelegaan? Pikullah kuknya aku. Artinya lepaskan kuknya orang rabi-rabi Yahudi, lepaskan. Ya, kamu jangan jadi muridnya rabi-rabi, jadi muridnya aku. Be under my authority, my teaching authority. Ada di bawah kuknya aku. Kalau kamu jadi muridku, itulah artinya pikul kuk aku, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada yang bilang amin? Wow. Jiwanya akan dapat ketenangan. Kenapa, saudara? Sebab kuknya Tuhan Yesus itu enak dan bebannya ringan. Haleluya. Enggak ada yang bilang amin? Oh, belum pikul kuk ya, makanya enggak berasa. Ya, kalau saudara masih berat berarti masih pikul kuk yang lama. Ya, kalau saudara pikul kuknya Tuhan Yesus enak dan ringan.
Bahasa Inggrisnya easy. My yoke is easy and the burden is light. Wow. Makanya kalau kita jadi muridnya Kristus, saudaraku, saya dulu pikir, wih, berat. Ternyata ringan, saudara. Ya, coba lihat kiri kanan bilang, mau hidup yang ringan? Ini kayaknya lihat tampangnya berat banget ini ya. Saudara, kenapa berat saudara? Karena saudara nggak jadi muridnya Kristus. Kalau saudara jadi muridnya Kristus, ada di bawah otoritas pengajarannya, dengar, perintah-perintahku tidak berat kata Tuhan. Kenapa tidak berat? Karena orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini. Orang yang lahir dari Allah mampu mentaati saudaraku perintah-perintah Tuhan. Karena saudaraku dia dapat kasih karunia mempraktekkan perintah-perintah Tuhan. Ada yang bilang amin. Orang yang saudara lahir baru dapat kasih karunia. Makanya tidak berat. Tidak berat. Ya. Orang yang bukan cuma itu saudara. Guru kita terus-terusan mendampingi kita. Dan kita jadi pemagangnya. Gimana enggak berhasil? Dalam pemuritan. Ada yang bilang amin saudara? Kita akan berhasil. Ya makanya saudara. Kalau saudara jadi murid Kristus. Justru hidup saudara tambah ringan. Ada yang bilang sama saya, Pak Edi, ini Pak Edi nggak salah hari ini. Ngajarin kita nambah-nambahin program pemuritan. Kita aja selama ini udah stres Pak Edi. Ini Pak Edi pasti nambahin lagi, ini mau ngajarin, Pak Budi mau ngajarin program pemuritan nih hari ini. Kita double stres ini. Ya, coba lihat kiri kanan, bilang kayaknya Pak Edi tahu tuh pikiran kamu. Itu dia saudara. Dengar saudara. Dengar. Justru saudara ya akan jadi ringan kalau saudara jadi muridnya Kristus. Ringan saudara. Saudara kan ringan. Saya nggak bilang ikut Yesus jalannya mudah. Tidak. Ya, ingat saudaraku sempit jalannya. Ya. Dan berlika-liku. Sempit. Pintunya sempit. Tapi kalau kita berjalan dengan memikul kuknya Tuhan. Saudara itu mudah. Easy yoke. Amin. And the burden is light. Ya, mari saudaraku. Saya excited sekali. Makanya pemuritan saya excited. Karena kita muridnya Tuhan Yesus saudara. Ya, nah, jadi kalau begitu saudara, apa itu proses pemuritan? Oke, nah inilah yang disebut 3B, coba sebut 3B. Ya, pertama berjalan bersama Kristus, ya, terus yang kedua apa? Belajar dari Kristus dan berubah serupa Kristus. Itulah saudaraku proses pemuritan seorang murid. Ya, jadi kita muridnya Kristus. Makanya kita tiap hari mesti praktekkan 3B. Bilang 3B. Setiap hari. Ya, coba ulangi. Apa itu 3B? Ngomong sama sebelahnya. Berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus, saudara. Nah ini tiap hari. Ya, itulah saudaraku pemuritan. Ya, nah nanti kita akan belajar 3B ini saudara. Nah, untuk itu saya mau ajak saudara lihat dulu ya gambar besarnya pemuritan. Supaya saudara nangkep ya. Jadi inilah gambar besarnya. Ini gambarnya saudara ya. Nah pemuritan itu apa? Pemuritan itu adalah
Ya, proses seseorang ya bertumbuh dari kondisi dia sekarang ya dalam sebuah proses perjalanan dia mencapai sasaran dari pemuritan, Saudara. Nah, sasaran dari pemuritan adalah Saudara serupa Kristus. Ya, ingat serupa Kristus. Matetes itu seseorang yang ikut seorang guru, belajar dari gurunya sampai menjadi serupa dengan gurunya, Saudara. Itulah seorang murid. Ya, jadi mesti jelas apa sasaran pemuritan. Sasaran pemuritan bukan, muridin saya dong supaya saya sukses. Muridin saya dong supaya saya sembuh. Muridin saya dong supaya saya kawin. Muridin saya dong ya supaya saya mencapai goal-goal yang gak jelas, Saudara. Goal-goal yang bukan final goal. Nah, finalnya kita mau capai keserupaan dengan Kristus. Nah, yang disebut serupa Kristus itu apa? Apa? Dia serupa Kristus loh Pak. Kenapa? Rambutnya gondrong. Kayak Tuhan Yesus loh dia loh. Ya, gaya khotbahnya coba kayak Tuhan Yesus. Bukan. Serupa Kristus bukan luarnya, Saudara. Nah, mengukur keserupaan Kristus, Saudara, ya, kita akan dapat itu kalau kita belajar dari firman Tuhan. Nah, untuk kita mencapai keserupaan dengan Kristus, kita perlu taat melakukan 3A. Nah, perhatikan 3A, Saudara, namanya. A yang pertama adalah ajaran Kristus. Ya, ajaran Kristus itu apa, Saudara? Ajaran Kristus itu ya khususnya esensinya. Kalau sirup ini biang sirupnya, Saudara. Ajaran Yesus tuh ya intinya, biangnya itu ada di Matius 5 sampai Matius yang ke-7 yang disebut khotbah di bukit. Nah, khotbah di bukit itu apa, Saudara? Intinya adalah transformasi manusia roh, ya. Itu dia. Manusia roh itu gini, Saudara. Manusia roh itu semua yang ada di dalam kita yang enggak kelihatan. Ya, manusia cuma ada 2, Saudara. 2 bagian, ya. Ada yang percaya 3 bagian, ya. Kita enggak usah pusing. Ya, ada yang kalau saya lebih cenderung ya kita 2 bagian, Saudara. Manusia lahiria dan manusia batinia. Atau kalau istilah kita manusia roh yang di dalam. Ya, nah manusia roh, Saudara, itu adalah apa? Ya, manusia roh yang di dalam yang enggak kelihatan itu adalah termasuk roh kita. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, ya, hati nurani kita. Ya, termasuk pikiran bawah sadar kita. Itu the inner man namanya, Saudara. Nah, yang perlu berubah serupa Kristus adalah the inner man ini, Saudara. Manusia dalam ini. Kita walaupun udah lahir baru, ya, roh kita berkehendak, tapi ada bagian dalam manusia roh kita yang belum pulih, Saudara. Oke? Masih ada pikiran-pikirannya masih najis, kotor, pikirannya masih negatif, Saudaraku. Ya, perasaan-perasaannya masih banyak yang terluka, ya, Saudara. Imajinasinya masih banyak gambar-gambar cabul, Saudaraku. Ya, kita itu masih banyak, Saudaraku, yang belum pulih, ya. Banyak luka dari masa lalu, pikiran-pikiran bawah sadarnya, trauma, Saudara. Nah, ini semua perlu, Saudaraku, dipulihkan. Nah, dipulihkan sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam diri kita. Jadi, ya, A yang pertama itu adalah manusia rohnya serupa Kristus. Itu dia.
Caranya gimana? Praktek Matius 5, 6, 7. Nanti kita akan capai itu saudara. Ya, kita akan capai manusia roh serupa Kristus. Ya, ini bicara karakter. Nanti karakter kita akan serupa Kristus. Itu yang pertama. A yang pertama. Nah, A yang kedua, saudara. Aktivitas pekerjaan Kristus. Ya, murid itu melakukan apa yang gurunya lakukan, saudara. Ya, itulah artinya kita serupa Kristus. Kita melakukan apa yang guru kita lakukan. Sekarang saya mau tanya, Yesus lagi ngapain sekarang? Coba. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa kan? Nah, dia ngapain saudara? Ada yang bilang mokongco dia. Nggak ada kerjaan, dia duduk di sana. Saudara, ada satu ayat yang ini adalah saudaraku yang terus-menerus Yesus tekankan. Ya, dia bilang begini, I will build my church. Aku akan membangun gerejaku yang pintu alam maut tidak sanggup mengalahkannya. Waktu dia ngomong itu belum terbangun gerejanya. Belum. Kapan mulainya? Hari Pentakosta mulai. Rumahnya mulai dibangun, saudara. Jadi Yesus itu sekarang sibuk membangun rumahnya. Nah, dia bangun rumah lewat siapa? Enggak sendiri lagi, saudara. Dia bangun rumah lewat tubuh Kristus, lewat kita. Ya. Jadi saudara, ya, kalau saudara tanya Yesus ngapain? Dia lagi bangun tubuhnya, rumahnya. Melalui siapa? Melalui kita. Maka kalau kita adalah murid dia, maka kita lakukan yang sama. Kita adalah pembangun rumah Tuhan. Ya, makanya saudara kalau di Komsel, saudara harus membangun rumah Tuhan di Komsel. Ya, saudara, karena Komsel itu rumah Tuhan. Saudara pakai enggak karunia saudara untuk bangun rumah Tuhan? Yang punya karunia mengajar, itu karunia mengajar adalah miliknya rumah Tuhan. Enggak boleh dipakai untuk tujuan lain. Bernubuat adalah milik rumah Tuhan. Tidak boleh saudaraku dipakai untuk yang lain. Ya, jadi saudara belongs to the house untuk bangun rumah. Nah, jadi seorang murid saudara akan tiap hari bangun rumah Tuhan terus. Makanya dia ya Komsel itu kenapa berantakan, hancur hari-hari ini. Karena kita nggak pernah bangun rumah Tuhan, saudara. Ya, karena kita belum murid, nah, artinya belum tahu, belum praktek. Ya, murid itu, ya saudara mesti apa? Mesti capai ini saudara ya. Kita mesti melakukan aktivitas yang guru kita lakukan. Ya, yaitu bangun rumah Tuhan. Itu A yang kedua, aktivitas pekerjaan Kristus. Nah, A yang ketiga, amanat agung atau amanat yang semula. Nah, guru kita perintahkan kita saudara untuk melakukan amanat agung. Jadi kalau kita murid saudara, kita taat sama apa yang guru kita ajarkan. Ada yang bilang amin? Bukan cuma ngajar, dia perintahkan kita saudara. Ya, untuk kita taat ya kepada amanat agung. Nah, ada goalnya amanat agung. Jadi pemuritan saudara mesti ada goalnya. Ya, goalnya apa? Ya, saya mau multiplikasi murid. Nah, itu. Jadi ini goal. Ya, jadi 3 goal ini saudara. Saya mau berkarakter seperti Kristus. Dimulai dengan transformasi hati. Ya. Kedua, saya mau bangun rumah Tuhan. Saya mau pakai karunia-karunia saya untuk bangun rumah Tuhan. Ya. Yang ketiga, ya, saya mau multiplikasi murid. Ya, coba ulangi 3A ini saudara. Dengan sebelahnya. Apa saudara goalnya pemuritan? Ya,
Saya mau transformasi hati ya, atau bangun manusia roh sampai serupa Kristus, berkarakter seperti Kristus. Kedua, saya mau bangun rumah Tuhan dengan karunia-karunia saya. Ya, yang ketiga, saya mau apa, saudara? Multiplikasi murid. Ya, nanti punya murid baru, saudara. Jadi bisa diukur, ini bisa diukur. Nah, inilah goalnya pemuritan. Jadi dalam pemuritan kita bahas dulu goalnya. Kamu jelas nggak goalnya? Ini, oke? Nah, kalau goalnya udah jelas, saudara, baru bagaimana mencapai goal ini? Nah, dengar, lihat sini, saudara. Cara mencapai goal ini perlu dua peranan. Pertama, peranan pemurid, ya, disciple maker, dan yang kedua perlu si murid itu sendiri, ya, murid Kristus. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara, apa peranan dari pemurid, ya. Nah, pemurid itu gini, saudara, orang yang menjadikan seseorang murid Kristus, ya. Jadi kan Yesus bilang begini, pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Berarti ada yang menjadikan, make disciple. Jadi ini disciple maker, ya, pembuat murid. Tapi dia tidak menjadikan orang lain muridnya dia, enggak. Dia jadiin orang muridnya Kristus. Karena dia sendiri pun murid Kristus. Saudara mengerti? Cuman dia adalah, ya, pembuatnya, pembuat murid. Nah, ini kita sebut pemurid, oke? Nah, fungsi pemurid, saudara, bagaimana muridin orang? Nah, ini dia. Kolose pasal yang ke-1 ayat 28 aja. Ya, saya bacakan, saudara nggak usah buka ya Alkitab. Dia bilang, Paulus bilang, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, ya, tiap-tiap orang kami ajarkan, ya, dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, ini dia, saudara. Inilah pemurid. Seorang pemurid tugasnya apa? Ada 4 tugasnya. Bilang 4 tugasnya. Ya, 4. Yang pertama, ya, pakai akronim BINA, ya. Yang pertama, ya, saudara, memberitakan. Jadi dialah yang kami beritakan. Jadi kalau saudara sedang muridin orang, ingat saudara, ya, saudara memberitakan Kristus. Jangan beritakan diri saudara sendiri. Jangan beritakan berita-berita lain. Yang saudara mesti beritakan adalah Kristus. Dengan perkataan lain, bawa dia kepada Kristus. Karena pusatnya adalah Kristus. Karena Kristuslah Tuhan dan gurunya. Dia bukan murid saudara, dia murid Kristus. Nangkep? Nah, di sini masih banyak yang salah. Kita jadiin orang murid kita. Itu salah, saudara. Nggak ada ayatnya. Ini murid saya. Murid kamu mana? Ini murid saya. Loh, sayanya jadi pusat. Sayanya jadi guru. Bukan. Yesus yang jadi gurunya, bukan manusia. Ya. Lalu pemurid apa peranannya? Lah, dia pembuat murid. Tapi murid Kristus, bukan murid dia. Dia contoh teladan. Karena dia sendiri juga harus jadi murid Kristus. Saudara nangkep? Nah, kalau kita yang jadi murid Kristus bahaya. Kita yang jadi pusat bahaya. Makanya kontrol. Ya, makanya ada pemuritan yang kontrol, pernah dengar ya? Kamu murid saya. Itu sebabnya. Ya, kamu mesti terus belajar dari saya dalam segala hal.
Betul, saudara belajar dari pemurid saudara, tapi dia udah menggantikan Yesus. Dia yang akan ngajar segala sesuatu. Jadi dia jadi pusat, itu bahaya. Kamu mau menikah aja, harus seizin saya. Kalau saya tidak setuju, langkahi mayat saya. Ya, mau beli mobil aja, harus tanya saya, Hyundai atau Toyota. Dibayar berapa saudara sama Toyota? Nggak boleh. Ini kontrol. Ya, ini ekstrim yang satu, pemuritan. Kita jadiin orang murid kita, nggak boleh saudara. Ya, dia murid Kristus bukan murid kita. Nangkep nggak? Ada yang kayak begitu? Kalau ada tolong lapor sama Pak Budi, kita akan tengking rame-rame saudara. Jangan ada spirit control di Abba Love ini. Ya, nah ini ekstrim yang satu saudara. Ekstrim yang lain, nah ini juga bahaya. Ya, ada gereja nggak percaya peranan manusia. Karena dia bilang gini, saya langsung muridnya Tuhan Yesus. Maka saya tiap hari langsung aja sama Tuhan Yesus, nggak perlu manusia. Kan Tuhan Yesus guru saya kan, makanya saya nggak perlu manusia. Ya udah saya bilang, ya udah jalan aja langsung. Ya bener langsung dia akhirnya saudaraku. Langsung kacau, langsung hancur hidupnya. Wah rusak gak karu-karuan saudara. Ini ekstrim yang lain. Ya gak bisa. Kita perlu seseorang menjadikan kita murid Kristus. Kita perlu disciple maker. Dan itu manusia yang menjadikannya. Ada yang bilang amin? Nangkep saudara ya. Jadi ini dua ekstrim, hati-hati ya, jangan ikut. Nah yang benar ya ini. Perlu pemurid, tapi pemurid itu bukan pusat, bukan Tuhan dan guru dia. Yesus yang Tuhan dan guru. Dia membuat saudara menjadi murid. Murid siapa? Murid Kristus. Nangkep ya saudara ya. Nah ini peranan dia yang pertama, jadi dia harus bawa orang kepada Yesus. Gak boleh kepada dirinya saudara. Itu pemuritan yang pertama. Kedua, peranan seorang pemurid apa saudara? Nah menasihati. Ya, bahasa Indonesia yang baku katanya menasihati. Ini cuma akronim, gak usah pusing ya. Saudara, menasihati. Nah, artinya apa? Dalam bahasa aslinya, saudara, kata menasihati ini adalah ya, saudara, kata menasehati dengan lembut, menegur dengan lembut. Nah, itu bahasa aslinya, saudara. Menegur dengan lembut. Jadi bukan dengan keras, dengan lembut. Nah, ini adalah istilah lainnya adalah counseling. Ya, jadi saudara dalam memuridkan orang, saudara melakukan counseling. Oke, nah counseling itu apa? Jadi bukan nasihat satu arah. Jadi kalau pemuritan bukan gini. Ya lu mesti begini dong, begitu, begini, begitu. Ya kan? Nasihat satu arah. Ya jangan begini, harus begini, bukan. Pemuritan bukan begitu. Konseling. Konseling itu gini saudara. Ya, kita tanya dia. Kamu rindu menjadi seperti Kristus dalam hal apa? Tanya dia. Saya ingin begini, begini, begini. Bagus. Ya, itu goalnya kan. Nah, kondisi kamu sekarang gimana? Kondisi saya ya belum nih. Parah, saya masih parah. Oh gitu ya. Apa penghalang-penghalangnya sampai kamu gak bisa mencapai goal ini? Oh iya loh, ya saya penghalangnya ini ya, 1, 2. Dia nemuin sendiri saudara nanti. Ya, kemudian gimana caranya kamu bisa mencapai goal? Jadi kita nanya
nuntun dia step by step sampai dia dia sendiri yang ketemu goalnya. Itulah pemuritan. Nangkep saudara? Jadi bukan kasih nasihat, bukan. Ya, oke. Tapi konseling ya, itu kata paling tepatnya konseling, membimbing, menegur dengan lembut, itu bahasa aslinya. Nah, kemudian berikutnya adalah peranan seorang pemurid adalah mengajar. Nah, ini kata mengajar persis seperti Matius 28, Saudara. Ya. Pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Baptis mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah. Nah, ini persis katanya. Ajar. Ajar mereka untuk taat melakukan kata yang sama. Ya, jadi saudara, dalam kita mengajar, ya, kita ajarin dia supaya dia taat. Ya, dengan gimana supaya dia bisa taat? Harus dengan segala hikmat. Nah, ini dia saudara, hikmat. Ya. Pengertian adalah kemampuan untuk menafsirkan kebenaran. Ya, tapi hikmat adalah kemampuan untuk mengaplikasikan kebenaran. Jadi makanya saudara ya, dalam menolong orang saudara supaya dia bisa taat, saudara mesti punya hikmat. Ya, nah kalau saudara nggak punya hikmat, yang saudara ajar itu tidak menimbulkan pencerahan sehingga dia wah, dia bisa melakukannya, saudara. Nangkep, saudara? Ya, jadi orang mesti sampai terinspirasi, sampai dia, saudaraku, mau melakukannya dan mampu melakukannya, saudara. Ya, itulah saudaraku mengajar di sini. Ya, jadi makanya saudara, ya, kita dulu praktek. Kita dulu taat. Kalau saudara mau muridin orang, saudara sendiri mesti taat. Ya, baru ada kuasa, baru ada hikmat saudara menolong orang lain untuk taat. Oke? Baik. Nah, yang terakhir, untuk memimpin tiap-tiap orang ya kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, memimpin, mengarahkan. Artinya gini, saudara. Ya, pemuritan itu adalah paling powerful kalau si pemuridnya menjadi contoh. Ada yang bilang amin? Karena kalau saudara menjadi contoh di depan, dia gampang ikutnya, saudara. Ya, saudara mengarahkan dia, ya seperti Paulus bilang begini, contohlah hidupku, imitate me as I imitate Christ. Itu lebih tepat contoh ya, itu bukan ikut. Ada yang salah ngerti itu. Dia tidak bilang ikutlah aku, ya seperti aku mengikuti Kristus. Dia bilang teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Ya itu. Jadi saudara, kita dalam pemuritan, makanya seorang pemurid harus terlebih dahulu udah jalan dulu. Gak usah sempurna, tapi dia udah lebih dulu berapa langkah sebelumnya, saudara. Dia boleh memuridkan, ya. Kalau dia udah mulai dulu, ya, dia mulai jadi teladan. Gak tunggu dia sempurna. Kalau tunggu sempurna gak ada orang yang, ya, saudara memenuhi syarat itu. Makanya jangan tunggu, saya tidak mau dimuridkan oleh PKS saya. Gue lihat muka dia aja, gue bener-bener. Aduh. Ya. Aku mau tunggu yang lebih sempurna dari dia. Ya, kalau bukan Billy Tanah Saleh yang muridin saya, forget it. Ada lagi yang bilang, kalau bukan Tuhan Yesus yang muridin saya, forget it. Ya. Nah, saudara-saudara,
Jangan nunggu orang yang sempurna, belum ada. Ya, asal dia udah duluan, boleh. Ya, nah, jadi karena dia sendiri juga belajar kan, dia belajar terus kan, dia nggak akan stop belajar. Ya, oke, baik. Nah, saudara, jadi itu bagian dari apa? Seorang pemurid. Nah, sekarang untuk mencapai goal, pemurid bikin apa, saudara? Nah, pemurid itu ya menolong, membina si murid supaya dia bisa melakukan 3A, melakukan 3B, mencapai 3A. Oke, sekali lagi, pemurid. Ya, apa peranan pemurid? Membina, ingat kata kuncinya bina. Membina ya si murid Kristus supaya murid Kristus bisa melakukan 3B mencapai 3A. Nangkep? Oke, coba ulangi lagi saudara. Ya, apa peranan seorang pemurid? Ya, membina murid Kristus untuk bisa melakukan 3B mencapai 3A. Anggap itu peranan siapa? Pemurid. Nah, sekarang yang terakhir, peranan murid. Semua ada peranannya. Kalau orang bina saudara, saudara nggak mau lakukan 3B, ya nggak bisa dong. Jadi seorang murid lakukan apa? 3B. Nah, maka kita mau belajar 3B sekarang. Ya. Nah, apa itu 3B? Next kita lihat gambarnya, saudara. Nah, jadi waktu kita pemuritan, saudara, kita bahas 3B ini. Ya, saya kasih contoh ya, supaya Pak Yongki boleh maju sini. Ya, saya, ya mungkin sekalian aja, biar sekalian. Ya, nah pemuritan itu, saudara, boleh one on one bisa, ya, atau sekalian satu orang memuridkan kompak juga boleh. Ya, atau kompak memuridkan kompak boleh juga. Ya, jadi ini serbaguna, bisa one on two, ya, two on two, atau three on two boleh, ya. Jadi, nah sekarang ini misalnya pakai kompak lah. Nah, jadi kalau kita ketemu, saudara, ngapain pemuritan itu? Ingat, ini apa? Pemurid. Pemurid apa? Tanggung jawabnya bina. Murid tanggung jawabnya apa? 3B. Untuk mencapai 3A. Ya. Nah, saya sendiri kan murid juga kan? Saya nggak boleh berhenti mencapai 3A dengan 3B. Ya, saya bersama kompak saya nanti terus seumur hidup ini nggak pernah berhenti. Ya, jadi kalau saya ketemu, saya akan tanyanya, ya, gimana 3B? Kalian tiap hari nggak praktek 3B? Jadi bisa diukur 3B itu sejauh mana mereka praktek. Ya, oke, kita bahas ya. Nah, B1 dulu. Nanti saya akan sharing B1 itu apa. Ya, B1 itu berjalan bersama Kristus. Bisa diukur, saudara, dia sejauh mana berjalan bersama Kristusnya. Ditanya, ya, sejauh mana kamu berjalan bersama Kristus. Ya, berjalan bersama Kristus itu sadar akan hadiratnya terus, saudara. Dan terus connect sama dia. Ya, nah kamu sejauh mana? Saya sadar kalau ada masalah, Kak. Oh, kalau lagi ada masalah baru sadar akan hadirat Tuhan. Kalau enggak saya kayaknya bisa jalan sendiri. Iya. Nah, saudara, kalau dia cuma sampai di situ, ya, itu udah bagus. Masih bagus kalau masih ingat lagi ada masalah. Lebih parah kalau nggak ingat. Nah, tapi saya akan, saudaraku, tanya dia dulu kondisinya gimana. Nah, kemudian saya akan
bina dia kan, supaya dia bisa lakukan 3B kan. Nah, jadi B1 dia gimana, B2 dia gimana, B2 bukan itu tuh, hati-hati. Ini kayaknya yang belum makan ini B2 tuh pikirin. Ya, soalnya tadi saya baru makan B2. Nah, saudara, jadi setelah saya tahu kondisi dia, ya, saya tolong dia gimana supaya dia bisa lakukan 3B itu tiap hari. Dan dia udah jelas belum goalnya, dia mau capai apa. Nangkep ya? Jadi simple saudara, itu aja ikutin gambar besar aja pemuritan itu. Habis itu saya tanya dia juga. Ya, nah kita lakukan ini saudara, ya harus minimal seminggu sekali. Ya, nah tapi kalau memungkinkan lebih sering puji Tuhan pakai apa? Pakai ya teknologi saudara. Nah, tapi karena mereka kompak saudara, ya mereka juga terus bahas 3B ini tiap hari pakai WhatsApp group ya. Mereka berdua saudaraku sering-sering ketemu karena kompak itu mesti sering-sering. Ya. Nah, jadi saudaraku setelah ya suatu waktu nanti misalnya ya saudara, saya rasa 3 bulan mereka udah mulai bagus 3B-nya. Ya. Nah, saya akan kurangin pertemuannya sebulan sekali aja. Nah, mereka ini saudara terus kompaknya jalan terus. Karena itu yang Paulus alamin saudara. Paulus pertama dibina siapa saudara? Ya, ada 2 orang yang awalnya membina dia. Ya, siapa saudara? Ananias. Itu SPK-nya dia dibina sama Ananias. Ya kan? Tapi kemudian salah satu lagi yang cukup intensif adalah siapa saudara? Barnabas. Nah tapi setelah itu mereka berdua jalan terus sebagai kompak. Habis itu dia nggak terus dibina saudara. Jadi pembinaan itu nggak long term saudaraku terus. Yang long term adalah kompak. Saudara ngerti? Paulus kan gitu, dia dibina sama Ananias nggak panjang, sama Barnabas cuma setahun. Ya, minimal setahun ya kita lihat. Tapi kemudian saudaraku, habis itu Paulus selalu hidup dalam kompak, 2-3 orang, sampai dia meninggal, dia selalu 2-3 orang. Nah ini pola pemuritan yang kita mau pakai saudara. Ya, jadi bina dulu berapa bulan, udah jalan, kompaknya jalan. Tapi kita tetap ada hubungan. Saudara ngerti? Nah ini jalan kompaknya, nanti mereka kompak bisa bina kompak lain lagi. Melakukan yang sama. Thank you. Ya, haleluya. Oke. Nah sekarang kita akan lihat saudara. Ya, jadi ketika kita ketemu yang kita bahas, bagaimana kamu mempraktekkan 3B, udah sejauh mana? Nah makanya kita tiap hari mesti praktek 3B, baik murid maupun pemurid. Ya, nah apa itu 3B? Mari kita lihat saudara, sekarang kita sedikit lagi ya, kita lihat next. Bagaimana berjalan bersama Kristus. Nah dulu saudara, waktu murid-murid berjalan bersama Yesus sebelum dia naik ke surga, Yesus itu masih dalam bentuk apa? Tubuh manusia. Maka mengikut Yesus itu benar-benar fisik saudara ikutnya. Sekarang Yesus di mana? Di dalam kita, setuju? Jadi kita nggak ngikuti dia secara fisik. Kita ngikuti dia secara roh. Dalam roh. Nah, jadi berjalan bersama Yesus itu apa ukurannya saudara? Kamu berjalan bersama Yesus apa ukurannya? Ini ukurannya. Sejauh mana kamu sadar akan hadiratnya. Itulah perjalanan kamu bersama Yesus. Ya saudara, jadi kita ajarin
Orang-orang yang kita muridkan supaya dia B1-nya adalah mempraktekkan coram Deo, saudara. Ya, ini dia coram Deo. Dia mesti sadar, selalu sadar akan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Itulah cara dia berjalan tiap hari dengan Tuhan Yesus. Sadar dulu. Nah, setelah sadar cukup enggak? Enggak. Ngobrol sama dia. Punya hubungan, ya, dialogue with God. Jadi kita cek, kamu sehari berapa sering kamu dialog dengan Tuhan. Ditanya saudara. Waduh, jarang ya hari ini. Saya enggak dialog sama Tuhan loh. Enggak sadar akan hadiratnya. Enggak praktek coram Deo. Ya berarti dia enggak praktek B1. Ya mana bisa dia mencapai goalnya saudara. Wong pemuritan langkah pertamanya adalah berjalan bersama Kristus. Nah maka dia mesti diajar bagaimana praktek coram Deo. Coram Deo itu apa? Dari dua kata. Coram artinya di hadapan wajah. Deo artinya Allah. Coram Deo artinya di hadapan wajah Allah. Ya, jadi coram Deo artinya hidup di hadirat Allah, di bawah otoritas Allah, bagi kemuliaan Allah. Arsis prol katakan demikian. Ya, nah untuk praktek coram Deo nggak bisa saudaraku tanpa latihan, nggak bisa. Ya, ini latihan seumur hidup. Jadi pemuritan itu belajar coram Deo terus sampai mati, saudara. Ya, jadi kita mesti belajar ini terus, saudara. Coram Deo terus. Nah, mulai dari coram Deo reaktif yang pertama. Apa itu coram Deo reaktif? Gunakanlah segala situasi kehidupan, entah itu pencobaan, masalah, tantangan hidup, ya, persoalan-persoalan, sakit penyakit, ya, kondisi keuangan yang sulit atau apapun. Gunakan setiap situasi kehidupan sebagai sarana untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ya, sehingga lewat syukur itu kita sadar akan hadirat Tuhan dan kita berdialog dengan Dia. Di mana ayatnya Pak Edi? Gampang. 1 Tesalonika 5. Ya. Dia bilang begini, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Dalam segala keadaan. Amin. Lalu berdoalah senantiasa. Ya kan? Nah, bersyukurlah dalam segala keadaan. Karena lewat bersyukur, kita akan sadar akan hadiratnya. Kita sadar kebaikannya. Kita sadar Tuhan hadir. Kita sadar Tuhan ada. Kita sadar Tuhan besar. Kita sadar Tuhan dahsyat. Kita sadar Tuhan yang dahsyat itu mengasihi kita. Amin. Itu lewat syukur saudara. Waktu saudara sadar dia hadir dan dia dahsyat dan dia mengasihi kita saudara. Waktu itulah kita dialog dengan dia, ngobrol. Itulah doa senantiasa. Doa adalah hubungan dua arah. Kita ngobrol sama Tuhan, Tuhan ngobrol sama kita. Ya, nah ini saudara, tiap hari kita bangun coram Deo kita. Ya, coram Deo reaktif namanya. Jadi gunakan, ada pencobaan, gunakan kesempatan bersyukur. Ada tantangan, gunakan kesempatan bersyukur. Ya, ada masalah, gunakan ya sebagai alat kesempatan bersyukur. Ya, ketika kita kena pencobaan, ya, gunakan itu. Sakit, badan saudara terasa sakit, gunakan itu sebagai alat bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, wow. Coba saudara lakukan itu kalau enggak dahsyat hidup saudara. Coba aja saudara. Nah ini kita praktekkan namanya dulu Touching Heaven, Changing Life. Satu buku itu ditulis saudara. Itu mujizat yang terjadi di gereja kita.
ada kali naik 100 kali lipat, saudara. Itu banyak orang yang hidupnya ngalamin Tuhan, saudara. Karena coram Deo ini. Ada yang bilang amin? Nah, praktek ini, saudara. Nah, kalau udah coram Deo reaktif, tingkatkan lagi, saudara. Coram Deo aktif. Nah, coram Deo aktif tuh gini, saudara. Jangan nunggu sampai ada masalah. Secara proaktif kita desain waktu-waktu kita untuk kita bersyukur kepada Dia, ya, berdialog dengan Dia, mengalami Dia dalam hadiratnya. Amin. Misalnya gini, saudara. Saudara ke kantor itu 1 jam perlu nyetirnya. Kenapa enggak nyetir 1 jam itu saudara terus coram Deo? Nangkep enggak, saudara? Sambil nyetir, haleluya, terima kasih Tuhan. Ada cewek cakep lewat. Nah, ini laki-laki langsung ketawa ini ya. Nah, kalau saudara enggak coram Deo, ada cewek cakep lewat. Ya Tuhan, ya ampun, ya pergi. Itu kan, bilang sama sebelahnya, saya kenal pria itu bilang. Tuh mata jelalatan kemana-mana, saudara ya. Istrinya sampai bilang, tuh mata, tuh mata, tuh mata. Nah, itu dia. Kenapa enggak 1 jam itu saudara gunakan untuk bercoram Deo? Mengucap syukur, menyembah Dia, memuji Dia di mobil itu atau berbahasa roh. Amin. Dikit ya Pak. Di sini Pak yang bilang amin. Oh, yang lain nyatet katanya. Ya, haleluya. Jadi desain, saudara, desain waktu-waktu saudara. Ya, misalnya waktu senggang kapan, saudara gunakan waktu jam makan. Ya, di kantor. Kenapa enggak gunakan 1 jam itu, saudara? Bercoram Deo, aktif. Amin. Nah, gunakan, saudara. Jangan ada orang di kantor bukannya coram Deo, coram Netflix, coram Facebook, ya, coram YouTube, coram TikTok, coram IG, saudara. Makanya jangan heran saudara hidupnya nggak berubah-berubah. Saudara tiap hari dimuridkan oleh dunia ini. Saudara dimuridkan. Ya, untuk saudara berubah serupa dunia ini, nggak usah ngapa-ngapain, diam aja. Saudara akan berubah serupa dengan dunia ini. Tapi kalau saudara mau berubah serupa Kristus, saudara harus praktek coram Deo. Praktek itu saudara. Kalau enggak saudara akan diseret, digerus oleh dunia ini. Praktek saudara ya. Kemudian apa lagi saudara? Nah kalau saudara praktek terus coram Deo reaktif, coram Deo aktif. Ini long term ya, ini enggak bisa cepat. Saya aja belum sampai selesai, belum. Sampai saya mati, saudara, saya akan praktek terus. Nanti saudara mencapai tingkat yang namanya coram Deo otomatis. Nah, coram Deo udah jadi gaya hidup. Nangkep? Tahu gaya hidup sudah otomatis. Ya, kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus coram Deo sama Bapaknya, saudara. Coram ya. Dia apa ya, kalau coram bapak lah. Ya saudara, dia dengan bapaknya berapa sering dia tinggal di hadirat bapaknya? 24 jam, setuju? Dia connect sama bapaknya terus gak? Connect. Dia dialog sama bapaknya terus gak? Dialog. Nah ini goal kita saudara. Kan serupa Kristus kan? Ya ini goal kita mau serupa ini. Apakah ini mungkin? Mungkin. Bisa nggak? Bisa. Berat nggak? Tidak berat. My yoke is easy. Ya bisa. Excited. Pemuritan itu excited, saudara. Ya, nah jadi capai ini saudara. Coram Deo apa? Otomatis. G. Itulah cara kita tiap hari berjalan bersama Kristus. Nah sekarang belajar dari Kristus. Next,
Bagaimana kita belajar dari Kristus? Lewat apa? Nah, saudara mesti tahu. Pertama lewat firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus enggak ngajar saudara di luar firman-Nya. Selalu lewat firman. Karena Kristus adalah firman-Nya Bapa. Ada yang bilang amin? Dia selalu ngajar kita lewat firman. Jadi kapan kita jadi pemagangnya saudara? Waktu kita baca firman. Itu kita baca firman saudara, dia lagi muridin kita. Yesus lagi muridin kita saudara. Ya, waktu kita saat teduh, renungan. Makanya kita mesti renungan tiap hari. Karena kita pemuritan tiap hari sama dia. Oke? Ya, terus apa saudara? Bible study termasuk. Ya, jadi orang lain khotbah hari Minggu. Itu Tuhan pakai dia memuridkan saudara. Ngerti? Jadi jangan pandang remeh. Khotbah gue gak mau dengerin. Enggak. Itu Tuhan lagi pakai itu. Memuridkan saudara. Ya, jadi saudara mesti catat. Makanya murid Kristus itu catat saudara. Yang enggak begini tampang. Ya kalau nggak bawa catatan nggak apa-apa, nggak usah tertuduh ya. Ya kalau nggak suka catat ya pakai gadget nggak apa-apa ya. Nggak juga, waduh nggak biasa Pak Edi. Ya udah ingatlah, ingat-ingat aja ya. Oke, tapi yang terbaik, wah saudara catat ya, ada catatannya. Oke, kemudian saudara yang kedua. Kita belajar dari Kristus di komunitas. Di mana saudara? Di kompak itu, waktu kita sharing di kompak itu kita lagi pemuritan saudara. Kita lagi belajar dari Kristus. Karena Kristus pakai orang lain ya memuridkan saya. Ya, jadi atau gini, Kristus memuridkan kamu melalui saya, Kristus memuridkan saya melalui kamu. Coba bilang sama sebelahnya. Kristus memuridkan kamu melalui saya, Kristus memuridkan saya melalui kamu. Ya, ini pemuritan juga. Jadi jangan pikir, oh itu bukan pemuritan, itu pemuritan. Nah, juga waktu pemurid saudara ketemu saudara, nah itu Tuhan Yesus pakai dia memuridkan saudara. Ya, tapi saudara murid Kristus ya. Tapi Tuhan pakai dia menjadikan saudara murid Kristus. Nah yang ketiga saudara yang terakhir. Ya, jadi kita belajar dari Kristus lewat situasi kehidupan sehari-hari. Nah ini yang saya bilang on the spot. Pemuritan itu belajar on the spot saudara. Yaitu ketika kita mulai bangun pagi. Jadi Barry bangun pagi, Tuhan Yesus sudah nunggu. Besok pagi, Barry. Halo, selamat pagi Barry. Siap pemuritan? Loh, emang saya pemuritan sama Tuhan Yesus? Iya, saya pikir itu di kelas. Enggak, ini pemuritan Barry. Siap? Nah, siap. Oke, siap ya. Sekarang mulai dari sikat gigi. Nah, pemuritan itu. Melalui dia lagi sikat gigi itu Tuhan Yesus ada di samping. Sudah terus. Gimana Barry? Ya, hari ini ada sariawannya. Ya, Tuhan Yesus ya mengajar kita untuk ya menghidupi hidup di dunia ini, saudara. Karena dia disebut rabi. Oke, rabi, saudara, itu artinya guru kehidupan. Ya, zaman dulu, saudara, ya orang Yahudi tidak belajar di universitas, belajar apa-apa dari rabi. Karena rabi itu disebut guru kehidupan. Ya, jadi dia bisa ngajar apa aja rabi, saudara. Ya, dia ngajar masak bisa, ya. Kita bisa belajar dari rabi tentang matematika, bisa saudara belajar dari dia tentang misalnya bagaimana ya jadi suami yang baik ya, belajar dari dia jadi bapak, bagaimana ya dia serba bisa karena dia disebut guru kehidupan. Nah, Yesus itu rabinya kita, saudara.
Makanya dia mau ngajar kita dalam situasi kehidupan sehari-hari. Mulai dari sikat gigi tadi. Kemudian Barry jogging. Ya kan? Tadi bilangnya mau jogging ya. Nah, besok jogging saudaraku, Tuhan Yesus bilang, Barry siap, ayo. Tuhan Yesus sama-sama dengan dia ya. Ya, Tuhan bilang begini, pakai kacamata kuda ya. Jangan lihat kiri ke kanan ya. Wah, tahu-tahu ada cewek cakep lewat. Tung, tung, tung di sebelah. Pakai tung lagi itu. Tung, tung jalannya. Nah, Barry mesti kurabaka shandaraba. Haleluya. Praktek koram dia langsung ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kurabaka shandarabaka. Haleluya. Amin Barry. Nah, itu pemuritan. Ya, kita nggak nyangka pemuritan sampai kayak gini ya. Betul nggak? Betul nggak saudara? Kita pikir tuh program-program. Enggak, sehari ini pemuritan ini. Jadi nanti waktu ketemu pemurid yang dibahas ini. Waktu kamu sepanjang hari, kamu pemuritan sama Tuhan nggak? Nangkep saudara? Barry sampai ke kantor. Barry kerja ya? Oh enggak ya? Di kantor ada masalah. Ya, Tuhan Yesus siap mengajar kamu Barry. Siap memberi kamu hikmat gimana kamu bisa jadi karyawan yang baik. Ya, ada seorang ibu sebelum pemuritan saudara. Dia kalau ke kantor, waduh. Ya, dia punya bos yang galaknya minta ampun saudara. Bukan cuma galak saudara, suka nyakitin dia. Jadi dia selalu kalau disakiti dia kepahitan saudara. Dia benci, dia simpen, dia kesel sekali saudaraku. Nanti kalau jam makan siang dia tumpahin sama murid lagi. Tumpahin sama teman-temannya. Ya, jadi semua orang bilang gini, kamu ke gereja kok gosip melulu ya. Ya, saya pikir kamu ya ternyata kamu suka gosip ya. Waduh, saya nggak enak rasanya dengerin kata-kata kamu. Wah, padahal dia ke gereja terus loh saudara. Satu hari dia ikut pemuritan saudara. Nah dia diajarin ini, koram deo. Kamu kalau ke kantor koram deo, dia mulai koram deo saudara. Hari itu bosnya saudara, sama kayak biasa. Marah, ngamuk, nyalain dia, semena-mena. Biasanya saudara, dia langsung marah, kepahitan, simpen dan nanti gosip lagi pasti. Tapi hari itu saudara, tiba-tiba karena dia udah belajar pemuritan, pemuridnya dia Tuhan Yesus ada di sebelahnya, bahkan di dalam dia. Bilang begini, nah ya sekarang juga ya tenang. Pergi ke tempat yang tenang. Ya, ayo sekarang juga. Dia udah ngamuk, udah mau ngamuk. Tiba-tiba Tuhan ingetin itu. Dia pergi ke WC. Dia kunci. Dia mulai saudaraku encounter sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau izinkan ini terjadi, bosku galaknya kayak gitu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan engkau baik, engkau mengasihi aku Tuhan. Tiba-tiba saudara, dia penuh Roh Kudus. Bahasa roh dia dia dilawat Tuhan saudara. Hari itu saudara, dia balik lagi saudara. Ya, masuk ke tempat kerjanya saudara. Mukanya damai. Selama ini muka perang. Ini mukanya damai. Teman-temannya bilang, makan apa ya kamu ya? Bingung saudara, sukacita, dimarahin bos kok bisa gitu katanya. Ya, nah siang-siang saudara, bosnya datang masuk. Bosnya datengin dia, nggak ada angin, nggak ada hujan. Bilang begini, sorry ya, tadi pagi kata-kata saya tidak baik, menyakiti kamu. Wow, haleluya. Nah, bilang nama sebelahnya, itu baru pemuritan. Bilang, nah itu pemuritan saudara. Nangkep saudara, itu pemuritan.
Ya, kita suka nggak nangkep ini pemuritan itu magang, tiap hari magang di lapangan sama Tuhan ya. Nah, sama nanti seorang suami pulang kantor misalnya. Dia sampai di kantor, saudara. Dia mesti koram deo. Ya, ingat suami-suami itu kalau dia baru pulang kantor, saudara. Ya, nah istrinya juga nggak koram deo. Ya, istrinya keluar dari dari ruangan, dia ketuk pintu. Ya, istrinya keluar, saudaraku nggak koram deo, suaminya baru pulang, rohnya belum ngumpul. Karena istrinya nggak koram deo, istrinya hajar pakai kata-kata. Ya, kayak senapan mesin. Suaminya dihajar, dia kesel, diambil granat, dia bilang sama sebelah saudara, saya kenal pria itu bilang. Hah? Ini ketawa karena mirip-mirip lah ya pengalaman. Nangkep saudara, mestinya dia pemuritan kan waktu itu kan. Baik istri maupun suaminya pemuritan. Nanya Tuhan, gimana Tuhan? Suami saya baru pulang ya kan. Aduh Tuhan gimana saya nyambut dia ya. Gitu dong. Nah tapi kalaupun gagal udah sampai perang-perangan belum terlambat. Habis itu bertobat, amin. Bertobat dan belajar lagi langsung bilang gini Tuhan. Aduh tadi salah ya Tuhan. Mustinya aku gimana jadi istri, mustinya aku gimana jadi suami. Itulah pemuritan. Nangkep? Nah, oke, sekarang yang terakhir, bagian terakhir. Ya kalau Kak Edi terakhir tuh ada lagi nanti yang terakhir, oke? Ya, tanggung lah ya, oke. Yang bagian terakhir adalah berubah serupa Kristus. Nah kita saudara dalam pemuritan ya kalau saudara benar lakukannya pasti ada perubahan hidup. Ya makin serupa Kristus. Ya. Nah, kita itu saudara akan berubah serupa Kristus kalau kita belajar terus dari Kristus. Belajar apa? Yesus bilang, belajarlah dari aku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Ya, jadi ada dua hal yang kita akan banyak belajar dari Tuhan Yesus. Lemah lembut. Lemah lembut itu apa saudara? Lemah lembut itu gampang dibentuk hatinya. Tidak keras itu artinya. Mudah diarahkan, mudah taat sama Tuhan. Ya, itu lemah lembut. Kita akan belajar terus, diajar taat terus saudara. Kita akan diajar taat terus oleh Tuhan. Ya, sampai kita lemah lembut. Kedua, kita akan belajar rendah hati. Nah, apa itu rendah hati, saudara? Lawannya rendah hati adalah sombong. Siapa orang sombong? Yang kalau kata Yongki ada satu tingkat lagi, songong katanya ya. Ini istilahnya dia ya. Nah, orang sombong itu orang yang dikendalikan oleh egonya, saudara. Ya, egonya jadi pusat, egonya jadi bos, egonya yang memerintah hidupnya itulah sombong. Ya, orang sombong itu orang yang dikuasai oleh egonya, saudara. Ya, nah makanya supaya nggak sombong, rendah hati, egonya mesti ditaklukkan. Nah, bagaimana menangani ego, saudara? Kalau di dunia timur, ego itu ditidurkan. Di apa ya saudara, dinina bobokkan. Dengan cara apa saudara, meditasi. Ditenangkan. Selesai gak masalahnya? Enggak. Dia cuman tidur. Tunggu kalau dia bangkit lagi saudara. Kalau dia hidup lagi, bukan hidup apa, bangun. Ya, karena dia cuman ditidurkan. Nah di barat terbalik saudara, kalau di barat ego tidak ditidurkan, tidak ditenangkan, tapi ego dieksplorasi. Ego di apa saudaraku? Ya, ditinggikan, dimanjakan.
Ya, dengan cara apa saudara? Ya, temukan dirimu, terima dirimu, ekspresikan dirimu. Ya, saudara, jadi mereka fokus ke ego. Ego disayang, ego dikasih makan terus, dibesarkan terus, dikultivasi, dibudidayakan. Terus lama-lama kita makin egois. Makanya dunia barat makin egois, manusia makin individualistik. Makanya di dunia barat makin banyak perceraian. Makin banyak orang tidak mau kawin. Kenapa? Karena nggak gampang dua orang yang egois tinggal sama-sama. Makanya orang barat lebih suka kawin sama kucing dan anjing. Kenapa? Karena anjing sama kucing nggak egois. Ya kan? Ngerti nggak saudara? Nah, timur nggak ada jalan keluarnya buat ego. Barat nggak ada jalan keluarnya buat ego. Hanya satu pribadi yang ada jalan keluarnya. Namanya Yesus Kristus. Saudara mau selesai egonya? Diapain saudaraku egonya? Dimatiin. Itu dia. Dibawa ke kayu salib. Yang amin cuma satu. Terjadilah dalam dirimu. Ya, saudara, jadi ego mesti mati. Die to self. Baru ya kita bisa berubah serupa Kristus. Kalau ego kita nggak mati, saudara, kita nggak berubah-berubah, jamin. Kita nggak bakal berubah. Makanya ini yang hilang dari pemuritan. Yesus bilang gini saudara, barang siapa yang hendak mengikut aku, ya, apa katanya? Maka dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap bulan. Amin. Hah? Setiap apa? Hari. Tanya sama sebelah, tadi udah pikul salib? Kalau saudara nggak pikul salib hari ini, nggak bisa saudara ikut Yesus. Tidak bisa. Yesus bilang, kamu nggak bisa ikut saya kalau nggak tiap hari menyangkal diri, memikul salib. Tiap hari loh. Saya tiap hari, saudara. Tiap hari. Sehari itu bisa 5, 6, 7, 8 kali, kadang-kadang 10 kali. Ya. Nah biasanya salibnya paling banyak dari istri. Oke? Istri saya juga paling banyak dari saya. Ya saudara, itu tiap hari. Nah sekarang orang bahas pemuritan saudara. Waduh canggih-canggih. Tapi waktu dilihat ada prinsip mikul salib nggak ada. Ya itu mah bukan pemuritan. Makanya pemuritan nggak jalan-jalan kalau tidak ada unsur ini, saudara. Nangkep, saudara? Tapi kalau ada pikul salibnya tiap hari, saudara mau sistemnya kayak apa? Dalam pengertian ya nggak usah canggih-canggih maksudnya. Jalan tuh pemuritan, saudara. Karena saudara akan berubah serupa Kristus kalau saudara mati terhadap ego. Nah sekarang pikul salib sangkal diri itu gimana? Praktikalnya gimana? Nggak diajarin. Nah saudara masih mau nggak dengar firman? Masih oke 10 menit lagi? Ya tanggung ya. Masih mau dengar kan? Nah nanti kalau nggak ngerti, saudara nggak ngerti pikul salib, nggak mati-mati. Nanti setengah mati, ya kan? Aduh. Jadi supaya kita mati beneran, nah kita belajar gimana cara mati. Makanya sekarang saya mau ngajar namanya matiologi. Oke, ilmu mati. Ya kalau orang Sunda bilang modarologi, oke. Ya saudara. Nah
Paulus ternyata ngajarin, saudara. Pikul salib itu gimana? Paulus ngajarin. Ya, karena Yesus waktu ngajar belum cukup detail. Aplikasinya gimana? Nah, mari kita lihat nanti di rumah ya, baca 2 Korintus 4, keren saudara. Baca satu pasal, saya ulang-ulang gak pernah bosen 2 Korintus 4 ini saudara. Oke? Nah kita gak ada waktu bahas semua, kita bahas beberapa ayat aja, 3 ayat aja. Ya, kita baca 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini apa? Terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah dengar saudara, dengar baik-baik saudara. Untuk mati, saudara nggak perlu cari mati. Ya, saya dulu pikir pikul salib itu gini saudara. Tiap hari saya mesti punya program. Ya, oke, mau pikul salib kapan ya? Oke, mulai jam 3. Ya, saya mau pikul salib dalam bidang apa? Saya yang inisiasi, nggak usah. Program mati itu dari Tuhan. Loh, ayat ini baca. Sebab kami yang masih hidup ini apa? Terus menerus diserahkan atau menyerahkan? Berarti siapa yang lakukan? Di luar kita, bukan kita. Diserahkan ya kepada maut karena Yesus. Jadi siapa yang serahkan? Allah Bapa. Allah Bapa serahkan saudara karena Yesus. Ya, saudara harus dibawa kepada kematian. Jadi Tuhan udah punya program komplit dan sempurna satu hari. Bagaimana membawa Yongki kepada kematian hari ini. Ini hampir gak ada yang bilang amin, saudara. Begitu jarangnya pengajaran ini sampai gak pernah dengar kan? Gak pernah dengar kan? Ini jarang orang dengar ini, saudara. Jadi saya gak perlu cari mati. Tiap hari ya saya tugasnya cuman berjalan bersama Yesus. Nanti Yesus sudah punya program bawa saya kepada kematian. Karena dia lebih tahu area bidang mana yang saya perlu mati hari ini. Dan lewat siapa saya matinya. Oke, ya, lewat peristiwa apa, lewat hal apa, ya, bagaimana dia paling tahu karena dia pemiliknya saya dan dia gurunya saya. Dan dia nanti akan ngajar saya di situ. Saya pemagangnya. Ya, bilang sama sebelah, tenang aja. Kamu pasti mati. Pasti, ya, udah programnya udah komplit. Jadi kadang-kadang gini saya setelah pemuritan baru sadar, iya ya. Tadi saudara, udah berapa kematian itu saya catat. Nah, kadang-kadang ada kematian-kematian kecil, saudara. Ya, kematian kecil itu biasanya nanti kita lihat ya lewat hal apa. Nah, ada kematian-kematian besar, panjang. Matinya itu bisa sampai seminggu baru mati. Benar. Ya, ada yang sampai bulanan. Salah satu kematian paling panjang saya lewat anak saya 26 tahun. Saya udah pernah cerita ini. Itu Tuhan bawa saya kepada keremukan. Ya, nah kita semua ada tiap hari. Ada kematian-kematian kecil. Ya, nah kenapa Tuhan bawa kita kepada kematian? Apa dia jahat? Ya, kenapa mesti bawa kita kepada kematian? Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ada yang bilang amin? Lihat sini saudara. Saudara percaya nggak hidup Yesus sudah ada di dalam saudara? Percaya nggak? Cuman masalahnya dia bermanifestasi nggak lewat tubuh saudara? Kelihatan nggak karakter Yesus? Nah, penghalangnya tubuh ini. Ini saudara di dalam tubuh kita ada ego. Ego ini mesti mati, remuk.
Kalau kita mati keluar, pus, hidup Kristus keluar. Ya. Nah, makanya saudara tiap hari Yesus programnya adalah matiin kita. Bawa kita kepada kematian. Supaya hidup dia nyata. Hidup dia nyata. Makin nyata. Makin nyata. Tiap hari makin nyata. Dalam diri kita. Amin. Tidak ada kematian. Tanpa kematian tidak ada kehidupan. Tanpa kematian tidak ada kehidupan Yesus bisa bermanifestasi. No death, no life. No pain, no gain. Ya. Jadi saudara, kita mesti mati tiap hari. Tuhan yang bawa. Nah, sekarang kalau Tuhan yang bawa, bagian kita gimana supaya kita mati? Nah, ayat 10, kita mundur sedikit. Ini bagian kita. Kami senantiasa membawa kematian siapa? Kematian siapa? Yesus, bukan kematian kita. Nah, dengar baik-baik, bukan kematian kita. Yang kita bawa tiap hari, yang kita pikul tiap hari, kematian Yesus. Inilah pikul salib. Di dalam tubuh kami yang, ya, tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi yang kita bawa kematian Yesus. Bukan kematian kita. Nah, ini salah, masih banyak orang pikul salib itu salah. Mati kau Edi, cara mati gini, kita bunuh diri. Mati kau, mati. Nggak perlu, kita nggak perlu bunuh diri. Kita nggak perlu matiin diri kita. Karena kita sudah mati 2000 tahun yang lalu bersama dengan Kristus. Ada yang bilang amin? Jadi yang kita mesti bawa kematiannya Yesus, bukan kematian kita, bukan. Jadi mati itu enggak apa saudaraku? Ya, enggak sulit. Kalau kita yang bunuh diri sulit kan? Tapi kalau kita mati itu bukan dengan tindakan, kita mati itu dengan iman bahwa Yesus sudah mati bersama saya. Saya sudah mati bersama dia 2000 tahun yang lalu. Tinggal kita confess. Makanya ayat berikutnya bilang, karena aku percaya, aku berkata-kata. Itu kaitannya sama ayat ini. Ya, saudara, supaya kita mati, kita confess saja. Percaya, aku udah mati, yes. Jadi saya kalau lagi dibawa kepada kematian, saudara, saya ngomong gini, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya sudah mati. Edi, kamu sudah mati bersama Kristus. Edi kamu sudah mati, kamu sudah mati. Confess. Ya, nanti dia belum mati, saudara. Enggak, aku sudah mati. Aku sudah mati. Ngotot, confess. Ya, percaya, confess. Percaya, confess. Nanti tiba-tiba, saudara, peng, bener. Saya alamin, ya pasti. Memang ada yang pendek, ada yang panjang. Mati, saudara. Nah, waktu mati itu, saudara, nanti kehidupan Kristus muncul. Wow, muncul, saudara. Ya, jadi tiap hari ada perubahan dalam hidup karena makin serupa Kristus kan? Makin serupa Kristus, saudara. Ya, wow. Haleluya. Ini benar-benar terakhir. Ini lembaran terakhir. Okay. Next, yang terakhir. Jadi saudara, melalui apa Tuhan bawa kita kepada kematian? Melalui apa? Nah, kita mesti tahu. Ya. Nah, Paulus bilang begini, dalam segala hal kami ditindas. Namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah perhatikan saudara, yang pertama, kami ditindas, Paulus bilang. Dalam segala hal kami ditindas.
Ya, ini artinya adalah ya tekanan emosional, Saudara. Ya, jadi kita dibawa kepada kematian lewat penderitaan emosional. Ya, penderitaan emosional. Nah, contoh-contohnya apa? Ya itu tadi, kami suami istri tiap hari ada aja Saudara, kita konflik, nggak cocok. Kadang-kadang ya Saudara, kata-kata saya keceplosan, nggak enak, dia sakit hati, ya kan? Dia keluar lagi kata-kata menghakimi kepada saya, ya. Nah, kadang-kadang saya direndahin orang, dihina, ya, nggak dianggap, diabaikan. Tersinggung nggak? Saya pengen tanya, tersinggung nggak? Itu tekanan emosional nggak? Tekanan emosional. Nah, itu sebenarnya tanpa kita sadari, itu cara Tuhan bawa kita kepada kematian. Saudara mengerti? Itu. Tapi kita nggak, selama ini kita karena nggak ngerti, kita biarin aja. Nah makanya kita nggak berubah. Jadi misalnya saya konflik sama istri ya. Kadang-kadang soal makanan kita bisa konflik, saudara. Nah waktu konflik kalau dulu aku sakit hati. Ya, memang dia tidak berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Waduh, pakai ayat lagi, coba bayangin saudara. Ya, nah, sekarang udah tahu caranya apa? Mati. Udah jangan main salah-salahan. Kalau sampai saya tersinggung, berarti ego saya, iya kan, masih bekerja ego saya. Dalam hal ini saya masih egois. Jadi ego diapain saudara? Mati. Ya, cara matinya gimana? Ya tadi nggak usah bunuh diri, nggak usah. Confess aja. Tuhan, aku sudah mati bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ya, terus aja. Nah, ada rasa sakit nggak? Ada. Nah, itu yang disebut menyangkal diri. Pain, saudara. Sangkal itu. Wah, sakit. Ya, nggak enak. Tapi nanti dia nggak lama, saudara. Kalau saudara terus nggak, aku udah mati, aku udah mati. Nanti tiba-tiba saya responnya nggak lanjut, saudara. Responnya jadi baik, benar. Jadi baik. Dan kemudian saudara, kita makin baik, makin baik, makin baik. Ya, jadi itu makin kurang, saudara. Konflik makin kurang, makin kurang. Ya, nah karena kita belajar mati. Amin. Yang amin istri saya aja. Yang kedua, habis akal, tapi tidak putus asa. Apa ini saudara habis akal? Tekanan mental. Saudara pernah nggak ngalamin gini, Pak Edi? Aku udah nggak tahu mau bikin apa sama makhluk satu ini. Pak Billy di sini nggak ada ya yang begitu ya? Nggak ada yang ngaku ya? Kayaknya cuma di industri deh, di sini nggak ya? Semua kita pernah, setuju? Semua kita ada nggak? Pak Edi, sama istri saya udah bohong. Aku bingung mau diapain lagi. Aduh, dia nggak berubah-berubah Pak. Aduh, gue bohong. Ya, bohong itu tandanya saudara masih bergantung sama ego. Ya, makanya mesti mati. Ya, jadi saudara kita semua ada ini. Gue udah habis akal. Aduh Pak Edi, bisnis saya udah berusaha. Sampai saya kehabisan akal. Si ngapain lagi. Pasti ada kan? Dalam hidup kita ada gak? Nah itu Tuhan bawa saudara kepada kematian. Saudara ngerti? Bilang sama sebelahnya. Mati aja lah. Ya kan saudara? Jalan keluarnya cuma mati. Ya kan? Ini cara Tuhan bawa kita. Terus aniaya, itu penderitaan sosial, saudara. Ya, saya ada anggota sel kami, saudara. Sampai hari ini, saudara. Aniaya nggak pernah berhenti dari istrinya, saudara. Benar. Dia berkali-kali sebenarnya, saudara, punya alasan tinggalin istrinya, saudara. Ya, tapi istrinya terus
aniaya dia. Ya, dia nggak boleh saudara telepon urusan gereja, nggak boleh. Ya, dia kalau baca Alkitab sembunyi-sembunyi saudara. Sampai hari ini. Tapi saya nangis kalau lihat hidup dia saudara. Dia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dia nggak ceraiin istrinya saudara. Wow, luar biasa. Nah, kenapa? Karena dia mati terus, dia belajar mati di situ. Kehidupan Kristus muncul terus saudara. Muncul dalam diri dia. Wow, dahsyat banget. Yang terakhir di sini katakan dihempaskan tapi tidak binasa. Nah ini apa? Penderitaan fisik saudara. Tahu nggak Paulus nggak gampang dia jadi rasul? Nggak gampang. Dia berapa kali karam kapal? Dirampok. Kedinginan. Kelaparan. Kekurangan uang. Saudara coba baca penderitaan-penderitaan yang dia alamin. Kalau kita, Paulus itu nggak masuk hitungan berarti. Terkutuk dia. Kenapa? Dirampok, rasul kok dirampok. Loh emang nggak boleh? Siapa yang bilang nggak boleh? Itu ajaran dari mana? Kalau dirampok berarti nggak benar itu orang sampai dia dirampok. Paulus dirampok saudara. Yesus dibunuh katanya. Ya, saudara, nah ini dia. Ini semua saudara cara Tuhan membawa saudara kepada kematian. Penderitaan. Katakan penderitaan. Makanya kita mesti teologianya, teologia penderitaan. Kalau enggak, kita enggak bakal serupa Kristus, saudara. Ya, ini pemuritan, ini inti pemuritan yang sangat penting. Saudara bilang, ini kan rasul. Ini buat rasul, Pak Edi. Ya, saya kan bukan rasul. Kan katanya rasul tandanya menderita. Enggak juga, saudara. Filipi 1. Saya kaget waktu baca ayat ini, saudara. Ayat 29-30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ini ngomong sama siapa Paulus? Ngomong sama orang percaya. Tiap orang percaya di Filipi. Kamu tahu nggak? Kamu bukan cuma dikaruniai untuk percaya tapi juga untuk menderita. Penderitaan apa? Yang sama seperti yang aku alami. Artinya apa saudara? Mungkin bentuknya beda tapi prinsipnya sama. Prinsipnya ini penderitaan emosional, penderitaan mental, penderitaan sosial, penderitaan fisik. Saudara ngerti? Jadi kita semua ngalamin. Saudara excited? Mau jadi murid Kristus? Saya malah excited kalau diajarin yang begini, saudara. Ini baru pemuritan. Siapa di tempat ini saudara mau jadi murid Kristus? Saudara mau dimuridkan dan memuridkan orang lain, saudara. Mari bangkit berdiri, saya mau doakan saudara hari ini. Saya mau doakan saudara hari ini. Tuhan, biar kami hari ini Tuhan menangkap Tuhan isi hatimu Tuhan. Kami menangkap Tuhan apa arti pemuritan Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan gerejamu Tuhan. Oh Tuhan, kami banyak kali Tuhan lupa kepada hal-hal yang paling esensial dalam pemuritan. Tuhan, kami mau ikut Engkau. Kami mau belajar dari Engkau. Kami mau menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, ajar kami Tuhan tiap hari Tuhan. Kami boleh menyangkal diri dan memikul salib Tuhan lalu mengikut Engkau. Tuhan, kami percaya di tempat ini Tuhan akan ada
murid-murid-Mu Tuhan, yang akan Tuhan bertumbuh luar biasa Tuhan, yang akan Tuhan bermultiplikasi Tuhan, yang akan Tuhan menggenapi amanat agung-Mu. Kami akan pergi menjadikan sekalian bangsa murid-Mu Tuhan. Dimulai dari saya Tuhan, dimulai dari saya. Saudara, saya ajak kita boleh bergandengan tangan berdua. Kalau ada kompak saudara atau suami istri, mari kita berdoa saudara. Kita berdoa supaya kita semua bisa praktek ini saudara. Ya, kita bisa praktek 3B tiap hari mencapai 3A. Ya, dan kita boleh dimuridkan dan memuridkan orang lain, dibina dan membina. Tuhan, kami serahkan Tuhan. Kira lama kata karabaka shandara lama kata. Mari kita berdoa. Berdoa supaya saudaraku, ya, mulai hari ini kita mau start menjadi murid Kristus. Kita mau start praktek pemuritan ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Urabaka shandara bakata kiara baka sandara bakata. Tuhan, Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi murid-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan ikut Engkau tiap hari Tuhan. Belajar dari Engkau Tuhan. Kami tidak mau berhenti jadi murid-Mu Tuhan. Sampai kami menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, aku berdoa buat tiap komsel Tuhan. Kalau ada yang belum ada dalam pemuritan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan beri kami hikmat. Beri PKS hikmat. Untuk Tuhan bagaimana mengadakan pemuritan di dalam komsel-komsel. Kami doakan pemimpin-pemimpin di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, pemimpin-pemimpin juga semuanya Tuhan. Kami boleh Tuhan menjadi murid Kristus. Kami boleh memuridkan orang lain. Terima kasih Tuhan.